Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, sahabat PKS TV, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan saat ini kita sudah memasuki Ramadan yang kesekian ya gitu. Mudah-mudahan Allah kuatkan teman-teman dalam mengarungi ini bukan ujian lagi, ini bagian dari kita memenuhi dari perintah Allah ya Ustadz ya gitu. Nah, hari ini kita ditemani oleh Ustadz Kardita Kintabuana LCMA gitu. Mungkin perkenalan dulu dengan beliau. Beliau adalah lulusan Jamiah Al-Islamiyah Madinah Ustadz ya, S1-nya ya. Terus Universitas Islam Antarbangsa Malaysia di S2, dan sekarang sedang kandidat doktor S3, sedang menjalani S3 Ustadz, insyaallah. Mudah-mudahan dilancarkan Ustadz kita, Ustadz Kardita Kintabuana. Tinggal di Cimahi ya Ustadz ya? Iya, betul. Di Cimahi gitu. Kebetulan ini deket. Deket. Ya, pagi ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ini ya Pak Ustadz, tambah segar terus ya Ustadz ya gitu. Insyaallah. Tadi yang udah sahur gitu, tambah segar dan menjalani hari penuh semangat gitu. Jadi jangan lemes ya Ustadz ya. Betul. Orang sedang saum kok lemes gitu, jangan liatin dong kita puasanya. Begitu. Oke pemirsa, sahabat PKS TV dimanapun Anda berada, bahasan pada pagi hari ini adalah tentang zakat ya. Kenapa sih zakat itu selalu dibahasnya ketika pas Ramadan saja gitu. Nah, padahal kan zakat sebenarnya itu perintah, tapi tidak selalu di Ramadan kayaknya ya Ustadz ya gitu. Nah, ini dari sisi fikih mungkin akan dijelaskan oleh Ustadz Kardita Kintabuana. Teman-teman simak semuanya, mudah-mudahan mendapatkan
ilmu lebih baik lagi dan lebih baik lagi insya Allah. Kami persilahkan kepada Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan usia ya Kang Ali ya. Dalam saum Ramadan kali ini mudah-mudahan ini adalah Ramadan kita yang terbaik insya Allah. Amin, ya. amin. Dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan ya bahwasanya zakat ini sesuatu yang sangat penting bagi kita umat Islam. Dan bahkan merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua. Kalau istilah para ulama itu ma'lumun minad dini bid-darurah. Jadi diketahui otomatis ya kepada seorang yang sudah mengaku muslim. Ya, jadi artinya kewajiban zakat itu melekat pada diri setiap muslim yang mengaku muslim yang sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zakat dan sholat itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di dalam Islam. Bahkan kalau kita kaji begitu ya, Kang Ali ya, ternyata kalimat zakat itu dalam segala bentuknya, karena kadang-kala zakat di dalam Al-Quran itu bukan menggunakan kata zakat saja. Ada kalanya menggunakan sedekah, ya seperti dalam surat Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maksud di situ adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Atau dalam ayat yang lain Allah berfirman misalnya wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikanlah haknya. Maksudnya apa? Zakatnya. Ya ketika panen. Ini berbicara tentang zakat pertanian. Ada kalanya menggunakan kata infak. Zakat juga. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, di situ menggunakan wa la yunfikunaha infak. Tapi maknanya adalah zakat yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Nah, para ulama itu meneliti ternyata ada sekitar 27 kali ya kata zakat ini diulang di dalam Al-Qur'an, disejajarkan atau direndengkan dengan salat. Ya. Contohnya waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan dalam ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya ya zakat bagi kita umat Islam ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menaruh zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Ya, kita tahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis sahih, Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, gitu ya. Itu disebutkan dalam hadis tersebut, hadis sahih tadi merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, ya. Artinya apa? Suatu yang sangat penting sekali lagi bagi kita, bahkan tidak bisa dipisahkan gitu ya. Selalu melekat pada diri seorang muslim. Artinya dia tidak cukup sholat 5 waktu kalau tidak menunaikan zakat, gitu ya. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ada sekelompok orang yang tidak mau menunaikan zakat. Dia memang sholat, ya, sholat, rajin sholat, tapi tidak mau menunaikan zakat karena mereka menganggap zakat ini adalah upeti, gitu ya. Upeti yang dulu diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, akhirnya mereka tidak mau membayar zakat. Dan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada mereka? Beliau mengatakan dengan tegas, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farqa baina sholati wa zakat. Aku akan memerangi ya siapa saja yang membedakan antara sholat dan zakat. Artinya memang tidak bisa dipisahkan ya.
saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara zakat dan salat. Makanya sekali lagi zakat itu memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan sangat menentukan, kata Dr. Yusuf Qaradawi gitu ya. Baik di dalam ajaran Islam maupun dalam membangun kesejahteraan umat. Ya, kita pernah dengar dulu mungkin cerita zaman Umar bin Abdul Aziz. Mungkin Kang Ali juga pernah mendengar, pemirsa juga pernah mendengar mungkin cerita zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya radhiyallahu an, yang merupakan khalifah katanya Khulafaur Rasyidin yang kelima gitu ya. Nah, itu beliau mampu mengoptimalkan begitu ya potensi zakat ini dengan sebaiknya. Ya, zakat ini dengan sebaiknya. Padahal kalau kita lihat di dalam sejarah itu pemerintahan beliau tuh hanya berlangsung sekitar 2 tahun Sebentar ya, saja, sebentar. Dari tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah. Ya. Jadi sebentar sekali, tapi ternyata subhanallah pemberian beliau itu boleh dikatakan seluruh masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Nah, salah satunya karena harta zakat itu sendiri yang beliau kelola ya di Baitul Mal. Dan ketika beliau ya memerintahkan kepada para petugasnya untuk membagikan harta zakat kepada para mustahiknya, ternyata susah. Kenapa, Ustaz? Beda ya. Kenapa susah? Susah karena tidak ada yang mau nerima. Nah, ini ya luar biasa. Bahkan dicari sampai benua Afrika. Kita tahu kan benua Afrika, apalagi Ethiopia saat ini termasuk negara yang paling miskin kan? Iya, betul. Ya, kekurangan makan. Tapi tidak ada yang mau menerima zakat. Karena memang sudah sejahtera. Istilahnya mereka itu sudah menjadi muzaki gitu. Kalau muzaki kan yang mengeluarkan zakat. Kalau mustahik itu yang menerima zakat. Iya. Nah, sampai dicari-cari susah nggak ada yang mau. Sehingga akhirnya dibuat kebijakan harta yang zakat ini diperuntukkan bagi para jomblo. Yaitu orang-orang yang belum menikah gitu ya. Jadi pada waktu itu orang yang belum menikah itu yang nggak punya biaya dibiayai oleh pemerintah. Jadi jomblo disantuni ya. Iya, jomblo, penyantunan jomblo gitu ya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi nih peranan zakat dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, tadi sudah disinggung kenapa pada bulan Ramadan saja sebenarnya, padahal zakat itu kan harus ditunaikan setiap saat. Artinya karena zakat itu memang kalau zakat fitrah itu berhubungan dengan Ramadan ya, Idul Fitri, betul. Tapi ada zakat lain yang kadangkala kita umat Islam ini boleh katakan kurang memperhatikan gitu ya. Terlupakan, yaitu zakat mal. Ingatnya pas Ramadan, Ustaz. Tapi nggak apa-apa kalau inget mah. Oh, nggak apa-apa. Kapan aja boleh. Kan boleh dikeluarkan pada bulan Ramadan asal memang haulnya sudah sampai gitu kan ya. Tapi memang kebanyakan kita gitu ya, dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya kalau kita mengeluarkan zakat di bulan suci Ramadan itu memang nilai pahalanya lebih tinggi ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain kan. Maka ada sebuah hadis ya dari sahabat Anas bin Malik. Ya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi pernah ditanya gitu ya. Ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal? Apa sedekah ya yang paling afdal gitu? Kapan gitu ya? Maka jawaban beliau, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah pada bulan suci Ramadan. Nah, sedekah di sini kan bisa sedekah sukarela, bisa juga zakat. Artinya kan tadi sudah saya jelaskan di awal gitu kan. Nah, jadi memang mungkin kebanyakan di antara kita mencari momen Ramadan gitu ya. Biar tadi pahalanya lebih banyak, berlimpah gitu kan ya. Sekalian bisa menunaikan zakat dengan baik. Nah, seperti itu. Taktik itu. Dalam segala harus kita pasang strategi gitu kan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya tadi sekali lagi selain zakat fitrah yang kita tunaikan pada bulan setelah bulan suci Ramadan ya, menjelang Idul Fitri, itu sebenarnya zakat mal ini termasuk zakat yang yang lebih banyak dibahas oleh para ulama gitu ya. Tadi sebenarnya urgensinya tidak kalah dengan zakat
fitri. Nah, begitu ya. Tapi memang pembahasan tentang zakat mal ini panjang ini ya. Apalagi di era seperti saat ini, di zaman modern. Karena di zaman modern ini zakat atau sumber-sumber zakat itu banyak ditemukan yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu sumber zakat itu cuma 5, Kang Ali. 5 ya. Yang pertama, zakat emas dan perak, gitu ya. Yang kedua, zakat perdagangan. Yang ketiga, zakat peternakan. Yang keempat, zakat pertanian. Yang kelima, zakat rikas. Itu yang ada tuh. Tapi di zaman sekarang, karena sumber penghasilan itu lebih banyak, ya, artinya tidak hanya yang 5 ini, maka para ulama kemudian beristihad. Ya. Ada sumber-sumber lainnya. Maka kita bisa temukan dalam sebuah buku nih yang merupakan disertasi doktor dari guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin. Ya, beliau mengarang sebuah buku ya yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern, begitu. Nah, itu dibahas ternyata banyak sekali sumber-sumber zakat yang lain, lebih dari yang 5 tadi ya yang di zaman Rasulullah. Banyak sekali, bahkan ada zakat surat-surat berharga seperti saham, ya, obligasi syariah atau sukuk. Kan dulu zaman Rasul nggak ada ya kan? Nggak ada. Iya, ada zakat, kemudian zakat investasi aset. Nah, gitu kan ya. Apa itu investasi aset? Memang ini nanti kita perlu jelaskan ya. Investasi aset itu kalau kita punya investasi, misalnya aset investasi, misalnya kita punya rumah atau punya kos-kosan, ya, yang mau disewakan. Atau punya mobil mau direntalkan, itu aset kita ya. Nah, itu maka itu juga dikenakan zakat. Kalau dalam istilah Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Zakat itu disebut zakat al-mustaghillat, zakat aset investasi. Nah, maka itu juga wajib dikeluarkan jikalau sudah memenuhi syarat tentu saja. Nah, seperti itu. Atau misalnya zakat perusahaan, kan dulu nggak ada ya. Kalau sekarang itu mungkin CSR itu masuk. Ya, nanti itu bagian dari zakat. Biasanya perusahaannya yang kena, ya nanti. Atau misalnya zakat profesi. Nah, ini yang saat ini menjadi polemik ya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau ulama kontemporer seperti Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, Abdul Wahab Khalaf, ya, kemudian Syekh Muhammad Abu Zahra dan lain sebagainya, mereka mengatakan ada zakat profesi gitu ya. Karena sekarang berkembang profesi-profesi yang pada zaman dulu mungkin tidak terlalu tidak terlalu berperan lah, ataupun mungkin penghasilannya sedikit gitu ya. Contoh misalnya profesi sebagai dokter, pengacara, konsultan, artis. Kalau kita lihat penghasilannya jauh di atas siapa? Nggak ada bulanannya, Ustaz. Ya, di atas peternak, di atas. Makanya mereka kemudian beristihad, para ulama itu beristihad, ada zakat profesi. Ya, silahkan nanti mungkin perlu kita kaji lebih dalam gitu ya, Kang ya, tentang zakat profesi ini, tentang apa memang merupakan sesuatu yang ada ataupun tidak begitu ya. Itu ranahnya para ulama untuk membahas gitu ya. Tapi kalau saya berkeyakinan ada gitu ya zakat profesi yang perlu kita keluarkan. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita bicara tentang macam-macam zakat itu memang tadi sudah disampaikan. Ada zakat mal, ya, ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini yang kaitannya dengan bulan suci Ramadan sebelum Idul Fitri begitu ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan kalau kita belum menunaikan zakat fitrah, nah itu, maka pahala kita mu'allakun, tergantung di antara langit dan bumi. Jadi belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahala saum kita sampai kita menunaikan zakat. Jadi sayang sekali ya. Sayang. Sudah 30 hari kita berlapar-lapar, berhaus-haus gitu. Terus kan lupa zakat. Terus tidak menunaikan zakat fitrah gitu kan. Bagaimana gitu? Kalau tidak menunaikan kita, mungkin dia penerima. Ya, cuman memang kan berbeda. Kalau zakat fitrah itu diwajibkan, kalau dalam hadis dikatakan kepada
yang merdeka, yang hamba sahaya, Iya. yang laki-laki, perempuan, besar, kecil, ya dari kalangan kaum muslimin. Bahkan mereka yang punya gitu ya harta, ya itu melebihi ya untuk mereka dan keluarganya dalam sehari semalam. Itu menurut pendapat jumhur gitu kan ya. Ada juga yang mengatakan kalau Imam Abu Hanifah itu jikalau mereka sudah mencapai nisab, begitu ya. Tapi kalau menurut jumhur tidak, semua orang itu wajib mengeluarkan zakat, bahkan yang punya kelebihan untuk makan gitu ya sehari semalam untuk dia dan keluarganya itu juga wajib mengeluarkan jikalau dia punya. Nah, seperti itu kan. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, ini Ustaz. Tadi kan dibahas rikaz, ini belum panjang tuh. Kan rikaz itu kan barang temuan nih pemirsa. Barang temuan yang semacam apa yang akhirnya yang nemu itu harus mengeluarkan zakatnya. Sedangkan misalkan contoh nih, ada orang menemukan benda-benda kuno nih. Kan itu bukan barang dia, kan milik negara gitu, Ustaz. Tapi kalau yang seperti apa yang boleh, oh iya jadi milik saya karena di tanah saya gitu. Nah, seperti apa Ustaz? Memang zakat rikas itu kalau menurut para ulama zakat peninggalan ya, zaman dahulu lah ya. Kalau dulu disebutnya peninggalan jahiliyah gitu kan. Nah, yang ditemukan ya oleh seseorang begitu yang memang tidak ada pemiliknya. Nah, seperti itu. Jadi dia wajib mengeluarkan karena dia mendapatnya tidak apa istilahnya tiba-tiba, tidak terduga gitu ya. Kagetan lah begitu ya. Tiba lagi nyangkul di belakang ya di halaman tiba-tiba ternyata menemukan harta karun gitu kan. Nah, itu yang disebut rikas ya. Jadi artinya dia harus mengeluarkan 20%. Ya, dari kecuali benda-benda kuno kali ya, milik yang jadi milik negara itu. Nah, kalau misalnya memang itu punya negara dan tidak boleh kita selaku penemu itu memilikinya, ya berarti itu harus dikembalikan ke negara. Begitu. Tapi kalau selama itu tidak ada pemiliknya, maka ya kita harus mengeluarkan. Tapi perlu diperhatikan berbeda dengan barang tambang. Nah, ini juga mungkin orang beda lagi. Ya kalau barang tambang itu kan ada eksplorasi ya, yang membutuhkan biaya. Makanya para ulama kemudian membedakan antara zakat barang tambang dengan zakat rikas. Kalau rikas tadi 20%, kalau zakat barang tambang itu 2,5%. Kayak zakat fitrah. Sama seperti sama seperti zakat mal, zakat emas, zakat perak. Nah, itu kan 2,5%. Zakat mal. Ya. Oke, sip. Iya, gitu. Baik, Ustaz. Ini mungkin pengetahuan zakat kita ini kan kurang ya, Ustaz, yang gitu. Tidak sering dibahas soalnya. Dibahasnya pas event tertentu, yaitu pas puasa gitu. Pas saum Ramadan kadang gitu. Nah, ini untuk bisa nyampe ke masyarakat baiknya gimana ini, Ustaz? Gitu. Sebagai misalkan Ustadz nih sebagai yang tahu umat Islam yang lain tuh selain di event tertentu itu kita bisa menemui ketika zakat yang seperti apa gitu, yang orang jadi aware, oh iya saya belum ngeluarin zakat mal gitu. Gimana, Ustaz? Ya, memang literasi tentang zakat ini masih sangat kurang gitu ya. Makanya perlu terus kita mengedukasi masyarakat ya agar mereka memahami bahwasanya zakat itu sesuatu yang penting dalam kehidupan ya, khususnya dalam kehidupan seorang muslim. Betul. Maka ya seperti acara-acara kajian seperti ini sesuatu yang sangat baik begitu ya. Walaupun tentu saja tidak hanya atau tidak khusus di bulan suci Ramadan gitu ya. Tapi di bulan-bulan yang lain kita juga bahas tentang masalah tadi zakat, karena memang tadi sekali lagi saya katakan pembahasan terbesar itu adalah tentang zakat mal yang memang tidak ada hubungannya dengan Ramadan gitu ya, Idul Fitri. Betul. Nah, sedangkan yang berhubungan Ramadan atau Idul Fitri itu hanya zakat fitrah, dan zakat fitrah sebenarnya sederhana sekali. Ya dikeluarkan cuman sebesar 1 sok gitu ya. Memang ada perbedaan pendapat 1 sok itu berapa. Kalau dalam fikih itu 1 sok itu 4 mud. 4 mud, 1 mudnya itu kurang lebih 675 gram. Jadi kalau dikalikan 4 ya sekitar 2,7 kilogram lah
gitu ya. Ini pendapat yang diakui oleh sebagian ulama dan MUI juga dalam fatwanya itu sudah mengeluarkan ya dalam fatwa nomor 65 tahun 2022 itu menjelaskan tentang besaran zakat fitrah itu sekitar 2,7 kg atau 3,5 liter beras. Nah, 3,5. Kan sementara ini yang biasa tersebar 2,5 ya kilogram ya pendapatnya. Ya itu pun tidak salah gitu. Harusnya 2,7 San. Pendapat yang resmi yang dikeluarkan oleh MUI itu 2,7 sekarang. Jadi sudah menganulir pendapat yang lama yang 2,5 kilogram. Sering salah kita ini. Bahkan kalau kita buka sebuah buku ensiklopedia fikih Islami yang berjudulnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu karangan atau karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu beliau menjelaskan itu dengan jelas untuk zakat atau untuk satu sok itu, timbangan satu sok itu sekitar 2,75 kalau beliau. 2,7. Itu menurut 3 mazhab. Tapi kalau menurut satu mazhab, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, 3,8 kg. 3,8? Iya. Itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah ya. 3 kilo sampai 3,8 kilogram kata beliau. Tapi kalau yang 3 mazhabnya itu cuma menyatakan 2,7. Begitu. Nah, sekarang ini mungkin sekedar mungkin sebagai wacana gitu ya. Kita kan di Indonesia ini kalau mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai ya, timah istilahnya, uang. Tapi kalau di negara tertentu seperti waktu saya di Saudi Arabia, itu mereka mengeluarkan bentuk makanan pokok. Korma, beras, kadang-kadang ya, gandum, syair. Zakat fitrah. Zakat fitrah, ini maksud zakat fitrah. Ya. Iya. Nah, mereka langsung itu, jadi tidak boleh berupa uang. Karena memang 3 mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya kemudian Imam Hambali, itu mereka mewajibkan mengeluarkan dengan dalam bentuk makanan pokok. Tapi hanya satu, yaitu mazhab Hanafi yang boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk nilainya atau kimahnya, uang gitu ya. Karena mereka menganggap nilainya itu atau uang itu lebih bermanfaat ya, apalagi untuk saat ini karena fakir miskin itu ya di hari raya itu tidak hanya butuh, tidak memerlukan makanan pokok saja gitu kan, nggak mungkin kan cuman makan beras gitu. Kan beras harus ada minyaknya ya. Kupat. Tapi kan harus ada minyak, harus untuk masaknya gitu kan. Perlu untuk lauk pauknya, atau bahkan mungkin perlu untuk baju lebarannya gitu dan lain sebagainya. Ya, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama gitu ya. Tapi ya Dr. Sofwari juga menjelaskan mungkin yang pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu mazhab Hanifah ini yang lebih pas gitu ya. Dalam bentuk yang tidak menyulitkan gitu. Menurut Qardawi, Yusuf Qardawi. Nah, saya punya pengalaman dulu Kang. Gimana? Waktu saya di Madinah. Ya, waktu saya kuliah. Menarik. Jadi dulu itu kan kalau di sana nggak boleh mengeluarkan zakat kecuali ada bentuk makanan pokok ya. Jadi ketika kita mau keluar, mau menuju sholat Id gitu ya, ke lapangan atau ke masjid, itu kan kita bayar zakat dulu tuh. Jadi beli untuk mengeluarkan zakat, beli dulu beras. Di hari H itu? Di hari H itu. Oh boleh? Iya kan, karena memang sebelum sholat. Iya. Nah kita beli itu beras, setelah beli dari penjual. Setelah beli, di jalan kita kasihkan ke fakir miskin kan? Ke fakir miskin ya, di sana banyak sekali fakir miskin. Tapi lucunya gitu, itu kan fakir miskin dapat beras banyak gitu ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Jual lagi kepada penjual. Jadi kalau misalnya saya beli beras itu senilai 10 real, lalu saya berikan kepada fakir miskin, lalu mereka jual lagi ke penjual, nilainya lebih murah. Nggak mau si penjual 10 real, paling 7,5 real. Saya jual 10 real gitu. Iya. Nah, yang dirugikan siapa? Istilahnya yang mendapat untung siapa? Penjual. Kan? Padahal orang itu muter di situ aja. Padahal kan tadi kan saya katakan kalau dalam hadis dikatakan zakat fitrah itu dalam rangka untuk membahagiakan fakir miskin di hari itu gitu kan ya, agar mereka tidak kelaparan, tidak meminta-minta. Dalam hadis disebutkan ugnuhum fi hadzal yaum,
berikanlah kecukupan kepada mereka pada hari itu, pada Idul Fitri. Tapi sekarang kan yang terjadi apa? Yang disejahterakan penjual. Penjual sudah. Nah itu salah satu bentuk ya. Ya, Tapi ya, saya ya. tidak mengatakan Salah satu alasan. tidak mengatakan Imam Abadi. bahwasanya ya kalau mengeluarkan makanan pokok salah, enggak, benar. Ya, ya. Silahkan saja, boleh. Ya. Tidak semua terjadi di setiap daerah sekali ya. Nah, tapi yang kira-kira memudahkan untuk kita, baik dengan nilainya maupun dengan makanan pokok, dan yang terpenting bermanfaat, maslahat bagi masyarakat atau fakir miskin. Iya. Kalau ceritanya di hari H, kemudian dikasihin ke fakir miskin, keburu sholatnya selesai, Ustaz. Ya, maka nanti kan ada ini kan pendapat di kalangan ulama, ada yang sebut dengan waktul jawaz. Waktul jawaz itu waktu bolehnya kita mengeluarkan zakat itu, kata Imam Syafi'i itu pada satu Ramadan. Jadi di awal Ramadan tuh boleh. Kalau misalnya ternyata kita terlalu ya tidak terperhatikan, lupa ataupun ditakutkan tidak bisa menunaikan karena misalnya sibuk dan lain sebagainya gitu ya. Itu boleh. Nanti ada waktul wujub, waktu wajib. Waktu wajib itu setelah terbenam matahari di malam Idul Fitri. Malam takbiran lah. Iya. Nah, itu udah satu Syawal dong ya. Iya, itu waktu wajibnya. Ada waktu al-fadilah, waktu utama. Itu ketika setelah sholat subuh menuju tempat sholat. Yeah. Nah, menuju tempat sholat untuk melaksanakan sholat id itu waktu fadilah. Berarti kan belinya utama. Belinya pas malam, saat. Iya. Bukan pas subuh. Ada lagi waktu makruh, karohah. Waktu yang dimakruhkan yaitu ditunaikan setelah sholat Idul Fitri, tapi masih dalam Idul. Boleh masih. Sebagian boleh harus dengan uzur. Oh. Jadi kalau uzur misalnya begini, setelah sholat dia belum sempat karena tidak mendapatkan mustahik gitu, atau mustahiknya lagi pergi atau gimana, jadi ini belum sempat disampaikan sampai selesai sholat Idul Fitri misalnya. Lama sampai sebelum maghrib itu boleh asal ada alasan bi uzrin, tapi itu karohah, makruh kata para ulama. Nah, ada yang haram, waktu haram itu setelah maghrib di hari H-nya, hari Idul Fitri. Karena udah tanggal 2 kan, haram hukumnya. Itu kata para ulama, tidak boleh. Jadi dia berdosa, gitu ya. Makanya ini harus diperhatikan oleh kita, khususnya oleh lembaga amil zakat, gitu ya, yang mengelola zakat harus menyerahkan, ya, mendistribusikan, menyalurkan zakat para muzaki ini tepat pada waktunya gitu ya. Memang seutamanya itu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Gitu. Baik. Tapi boleh hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri juga boleh. Baik, ini semakin menarik ya sahabat TKS TV dimanapun Anda berada. Bukan obrolan panas ini obrolan sangat menarik ini. Tapi kita akan jeda dulu, nanti kita lanjutkan di part 2 setelah pesan-pesan. Baik, pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan obrolan kita bersama Ustadz Kardita Kintabuana gitu. Nah, ini tadi Ustadz tentang zakat ya, ini menarik sekali bahwa tadi yang dapat saya ambil tuh bahwa kita kayaknya lebih concern zakat fitrah karena Ramadan baru ingat kita ngomongin zakat, padahal zakat tuh ada zakat yang lain, zakat mal segala macam, dan jenis-jenisnya banyak juga itu, jenisnya banyak gitu. Nah, ini kan amalan utama ya Ustaz ya gitu. Nah, kira-kira gitu, mungkin adakah dalil di dalam Al-Qur'an gitu bahwa dengan menunaikan zakat itu apa keutamaan dari menunaikan zakat Ustaz? Baik. Ya, sebenarnya banyak ya di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang kewajiban zakat. Di antaranya dalam surat Taubah ayat 103. Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Ya, al-ayat. Khudz, ambillah min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Ini kalau dalam bahasa Arab, khudz itu fi'lul amri ya.
kata perintah. Nah, kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama usul itu mengatakan yaqtadil wujub, konsekuensinya wajib. Betul, Ya. betul. Aqimus shalah, dirikan sholat. Artinya sholat itu wajib. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Artinya wajib gitu. Nah, di situ ambillah ya. Makanya di sini kalau menurut para ulama itu menjelaskan pemerintah itu punya otoritas untuk mengambil secara paksa ya harta orang-orang yang mampu, orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Plus muslim. Iya, muslim tentu saja. Karena kan zakat itu untuk ke orang Islam ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau ada orang Islam kaya, mampu, hartanya lebih dari 1 nisab, lebih nisab, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka pemerintah boleh mengambil paksa ya harta dia. Bahkan si yang tidak mau melaksanakan zakat itu bisa didera, dicambuk gitu ya. Bukan jadi setingkat pajak gitu ya. Maksudnya lebih tinggi harusnya tinggi. Ya dari zakat ya. Betul, dari pajak dari ya. Pajak, betul. Iya gitu. Lebih tinggi ya. Kedudukan ya, kalau pajak mah di sisi pemerintah ya. Kalau zakat di sisi Allah gitu kan, di sisi agama. Dua sisi justru ya. Betul. Pelaksananya kan pemerintah juga. Iya, betul. Seperti itu. Nah, jadi khudz min amwalim shadaqatan tutahhiruhum. Di sini disebutkan agar zakat itu tutahhiruhum, membersihkan. Ya, membersihkan mereka ataupun harta mereka. Karena kan kita tahu ya Kang, dalam harta kita itu ada hak orang-orang yang tidak mampu, betul ya? Betul. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum dalam surat Az-Zariyat ayat 19 gitu kan. Di dalam sebagian harta mereka itu ada hak orang-orang yang minta-minta ataupun yang butuh tapi tidak minta-minta. Nah, gitu ya. Jadi ini yang harus dibersihkan kata kita. Juga watu zakihim biha, dan juga mensucikan jiwa kita. Betul. Karena kan jiwa manusia itu kan, mohon maaf ini kan kadang-kadang ya pelit gitu kan ya, kikir, istilah Sunda mah mereket jahe, merege hese gitu. Pinter banget bahasa India, Ustaz. Ya artinya orang kikirlah, pelit gitu kan. Nah, dengan dia tidak mau dia berzakat itu menghilangkan sifat-sifat yang negatif tadi gitu ya. Sifat kikir, sifat tamak dengan harta gitu kan. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa sholli alaihi ya. Jadi kemudian doakanlah mereka karena doamu itu akan memberikan ketenangan, ya ketentraman kepada orang-orang yang berzakat. Nah, jadi itu banyak sekali sebenarnya manfaat orang yang berzakat. Kalau dalam hadis yang lain ini sedikit ya Kang ya, saya jelaskan. Betul. Dalam sebuah hadis itu juga ada Rasul pernah mengatakan wa hasinu amwalakum bizzakah wa dawwu amardakum bisadaqah. Ya. Jagalah hartamu dengan zakat. Maksudnya apa? Ya kalau kita ingin harta kita dijaga oleh Allah, ya selamat dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab gitu ya, ataupun dari musibah dan lain sebagainya, maka keluarkan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Dengan sedekah. Jadi banyak sedekah. Makanya dalam hadis ini dikatakan dalam Imam Tabrani ya dalam Al-Awsat itu mengatakan man adda zakata malihi zahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakat malnya, maka akan hilang, akan pergi keburukan ya dari dirinya, kejahatan dari dirinya. Jadi zakat itu malah mendatangkan kebaikan. Betul. Karena kan makna zakat sendiri dalam menurut para ulama ya, secara bahasa itu adalah al-barakah. Az-zakatu al-barakah. Zakat itu adalah keberkahan. Secara bahasa ya. Artinya apa? Ya, kalau dalam dalam bahasa Arab tuh al-barakatu hiya ziyadatun fil khair. Bertambahnya kebaikan. Artinya apa? Ketika orang berzakat, maka kebaikannya akan bertambah. Contoh kebaikan bertambah ya hartanya bertambah, salah satunya ya. Betul. Atau misalnya keluarganya harmonis, anak-anaknya soleh, usahanya lancar, dan lain sebagainya. Amin. Nah, itu seperti itu. Tadi kan disebut nih, kadang kita dengar tuh zakat identik disandingkan dengan infak sodako. Tadi kan udah disinggung sama Ustaz nih, bahwa sodakos hakikatnya sebenarnya adalah zakat itu gitu.
Tah, yang zakat yang bagaimana itu? Sodako dan infak. Itu, Baik. Ustaz? Memang Ada satu lagi Ustaz, wakaf ya. oh iya, baik. Nah, bisa dijelaskan? Ya. Nah, para ulama menjelaskan ya perbedaan antara infak, sedekah dan wakaf ya. Kalau zakat tadi sudah dijelaskan, jadi itu bagian dari harta tertentu ya dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan, diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya yang memiliki persyaratan tertentu. Jadi zakat itu. Jadi artinya sebagian saja tapi ada kriterianya kalau zakat gitu ya. Syarat-syaratnya diantaranya tadi kan harus sampai nisab atau haul ya, kemudian berkembang atau berpotensi berkembang dari harta yang halal dan lain sebagainya, itu syarat. Kemudian wajib hukumnya dan diberikannya hanya boleh ke 8 asnaf sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara dan selanjutnya gitu ya. 8 itu gak boleh harta zakat diberikan kepada selain yang 8 kelompok tadi. Haram hukumnya kata para ulama. Ya. Nah, itu mungkin ini karena memang pembahasannya panjang ya kan. Iya. Ini memang perlu Kan menarik tadi. ya. Apa itu 8 asnafnya itu Iya. ya. Ya. Nah, itu seperti beda dengan kedua infak. Kalau infak itu memang kesamaannya dua-duanya berupa materi. Iya. Ya. Betul. Tapi kalau infak itu sukarela. Kalau zakat itu wajib. Makanya infak itu ada infak wajib, ada infak sukarela. Infak wajib itu misalnya zakat, nazar, kafarat, itu infak wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Kalau infak sukarela, contohnya misalnya infak kemanusiaan, ya, atau infak bencana alam, nah itu infak sukarela. Nah, tapi bentuknya materi. Nah, yang ketiga yaitu sedekah, ya sedekah. Sedekah itu lebih luas lagi maknanya daripada zakat dan infak. Kalau sedekah itu meliputi yang materi dan non materi. Kalau materi tadi sudah ya, kalau materi ya infak dan zakat, tapi yang non materi, misalnya Kang Ali senyum, gitu ya. Nah ini sedekah ini. Ustadz udah bersedekah dari tadi. Makanya kan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah kata Rasulullah ya. Betul. Senyum misalnya, atau kalau kita berzikir ya, mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu juga bagian dari sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kita berbuat baik kepada keluarga kita ya, kita berhubungan baik dengan istri kita, itu juga sedekah gitu ya. Jadi sedekah itu banyak yang sifatnya non materi gitu ya. Jadi makanya nanti kalau kita nggak punya uang ya, lagi kebetulan lagi nggak punya apa-apa gitu ya. Iya. Ya, aduh saya nggak bisa sedekah ya. Bisa. Perbanyak senyum aja. Atau tapi kalau senyum-senyum sendiri nanti. Nah, iya, kalau itu nanti dijemput nanti. Iya, baik pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, ini kita sudah sampai di penghujung acara, Ustaz. Nanti teman-teman akan mendengarkan closing statement dari Ustadz Kardita. Mangga, Ustaz. Ya, para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin mengingatkan ya bagi diri saya dan juga bagi pemirsa semua, saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa zakat ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang utama, yang pertama, bagaimana caranya kita bisa memahami. Ya, makanya perlu terus belajar. Ya, belajar ya untuk memahami zakat sehingga kita yang mudah-mudahan diberikan rizki oleh Allah suatu saat, diberikan ya anugerah rahmat oleh Allah, kekayaan, dan sudah melekat kewajiban dalam diri kita, maka kita sudah bisa menunaikan zakat dengan sebaik-baiknya gitu ya. Karena kalau kita tidak menunaikan ketika kita mampu, maka tentu saja bahayanya gitu ya, dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini yang pertama. Dan terus bagi kita yang tentu saja memiliki ya kemampuan ya untuk menyebarkan ya, menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, sebarkanlah ya masalah zakat ini. Bahkan kalau kita perhatikan, ini mudah sekali kita mau berzakat saat ini kan. Iya. Ya, kita mau ke lembaga apapun, tinggal buka HP,
langsung klik gitu ya, bisa berdonasi begitu. Artinya mudah sekali. Oleh karena itu yang terpenting sekali lagi mari kita memahaminya dan menunaikannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kata Allah dijanjikan dalam surat Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mutaifun. Zakat yang kau berikan ya dengan atau dalam rangka mengharapkan ridha Allah, maka faulaika humul mutaifun, sungguhnya dia sudah atau sedang melipat gandakan. Para ulama menjelaskan melipat gandakan apa? Yang pertama melipat gandakan pahalanya. Kedua melipat gandakan hartanya. Artinya hartanya makin berkah insyaallah. Amin. Jadi itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa PKS TV di mana ada. Alhamdulillah pertemuan kita di pagi hari ini sangat syarat dengan ilmu ya, ilmu tentang zakat. Terus tadi pesan terakhir dari Ustadz Kardita bahwa intinya bahwa kita nggak boleh takut kehilangan harta. Dengan berzakat justru malah dilipat gandakan semuanya ya, termasuk pahalanya dan juga hartanya gitu. Demikian pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ilmu ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kami di studio undur diri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.